Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 62 yang beranggotakan Muhammad Rizky Raihan dengan NIM D600-200-035 dan saya Hasna Sania Ilyas dengan NIM D600-200-232. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul 1 sampai 4 untuk post-test praktikum pemrograman komputer. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama Python, yang kedua PySet 2, yang ketiga web statis, dan yang terakhir web dinamis. Yang pertama yaitu praktikum modul 1 Python dasar. Tujuan dari praktikum modul 1 yaitu mengenali bahasa pemrograman Python, yang kedua memahami kelebihan dan kekurangan Python, yang ketiga memahami struktur dan algoritma Python, yang keempat, menerjemahkan algoritma dan flowchart ke dalam program, dan yang terakhir, mampu membuat program sederhana. Pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif. Kode yang dimiliki Python sangat jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Sistem operasi yang dapat dijalankan Python yaitu beragam. Ada Mac OS X, Windows, Linux atau Unix, Amiga, Java Virtual Machine, Palm, dan Symbian. Python dapat digunakan untuk artificial intelligence. Python bahasa pemrograman multi-paradigma yang artinya berorientasi pada objek. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihannya yaitu memiliki kode yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, banyak dukungan pustaka. Yang ketiga, dapat dijalankan pada banyak platform sistem operasi. Dan yang keempat, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Kekurangan Python yaitu tidak secepat dan seefisien bahasa pemrograman lain. Yang kedua, Python merupakan bahasa interpreter. Dan yang ketiga, tingkat efisiensi dan flexibility trade-off by yang diberikan Python tidak menyeluruh. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Pengertian flowchart. Flowchart adalah penyajian dan sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah prosedur dari suatu program. Flowchart atau biasa disebut bagan alir adalah bagan yang menunjukkan alir suatu program secara logika. Flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Kemudian adalah penjelasan skrip pengulangan. Skrip pengulangan yang digunakan pada program ini yaitu while, yaitu pengulangan yang akan terus berlanjut apabila kondisi true atau benar. Pada program ini menggunakan while input underscore barang lower tidak sama dengan ya, yang artinya program akan terus berlanjut apabila pengguna tidak menginputkan tulisan ya. Pengulangan yang kedua yaitu for. Pengulangan dengan mengiterasi elemen dari list. Dalam program ini melakukan pengulangan dari dictionary dan mengiterasi list barang. Kemudian skrip pengandaian. Skrip pengandaian yang digunakan pada program ini yaitu if, elif, dan else. Skrip if akan berjalan apabila bernilai benar. Skrip elif digunakan untuk membuat pengandaian yang lebih beragam, dan skrip else akan berjalan apabila bernilai salah. Pada program ini, apabila total harga dari 1 juta hingga 20 juta, maka akan mendapat diskon 10%. Kemudian apabila total harganya itu 20 juta sampai 30 juta, maka akan mendapat diskon 15%. Dan apabila kurang dari 1 juta, maka tidak akan mendapat diskon. Tipe data. Tipe data yang digunakan pada program ini adalah string, integer, dan float. Tipe data string itu tipe data untuk menyimpan barisan karakter, tipe data integer itu adalah tipe data untuk bilangan bulat, dan float adalah tipe data untuk
bilangan desimal. Kemudian operator. Operator yang digunakan pada program ini yaitu operator aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi, dan lain-lain. Modul 2 Python GUI dengan PySet 2. Tujuan dari modul 2 yaitu praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Yang terakhir yaitu praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. Pengertian GUI atau Graphical User Interface. GUI adalah sistem antarmuka pada komputer. Kode yang dimiliki Python sangat jelas, lengkap, dan mudah untuk dipahami. GUI menitik beratkan pada kejelasan visual atau grafis daripada kejelasan teks. GUI harus dirancang dengan konsep yang user-friendly. Pengertian PySet 2. PySet 2 merupakan modul dari Python yang resmi untuk membuat proyek Qt. PySet 2 mempunyai banyak library yang dapat dimanfaatkan untuk membuat GUI dengan menarik. Yang terakhir, PySet 2 termasuk open source software yang terus berkembang dan dapat dimanfaatkan secara gratis. Dalam menu utama ini, widget yang digunakan yaitu keylabel. Keylabel untuk memunculkan iBox, tulisan iBox. Lalu di sini ada menu bernama File yang di dalamnya terdapat logout dan exit dengan menggunakan key action. Yang apabila diklik logout, maka akan kembali ke program login, dan bila diklik exit, maka akan keluar dari aplikasi. Di sini ada juga widget key radio button dengan nama data dan kalkulator. Widget radio button digunakan untuk menyediakan tombol radio yang dapat diaktifkan dan dimatikan. Apabila diklik tombol data, maka akan memunculkan data reseller dan data produk, dan apabila diklikkan kalkulator, maka akan muncul gaji karyawan dan kasir. Tombol ini, gaji karyawan dan kasir, menggunakan widget key push button yang dapat diklik. Selanjutnya adalah program perhitungan. Dalam program perhitungan ini menggunakan keylabel, yaitu untuk nama produk, harga produk, kuantitas produk, diskon, dan total. Pada nama produk menggunakan key combo box yang digunakan untuk memunculkan pilihan daftar pilihan produk yang dapat di-scroll up dan di-scroll down. Kemudian untuk harga produk menggunakan keyline edit. Apabila harga produk ini disambungkan dengan nama produk, yang apabila kita mengeklikkan salah satu produk ini, maka akan otomatis keluar harga produknya. Kemudian untuk kuantitas produk, itu menggunakan key spin box. Key spin box ini berfungsi untuk mengambil nilai tertentu dengan menekankan tombol panah yang ada di pojok kanan. Nih, kita bisa mengubahnya. Lalu pada diskon ini menggunakan keyline edit yang dapat diinputkan secara manual. Kemudian total juga menggunakan keyline edit. Kemudian ada key push button yang digunakan untuk membuat tombol total, delete, dan kembali. Tombol total ini disambungkan dengan def perhitungan, yang apabila kita klik tombol total, maka akan keluar total dari produk yang dibeli, beserta perhitungan diskonnya. Kemudian tombol delete ini disambungkan dengan def delete program, yang apabila kita mengklikkan, maka akan keluar sebuah message box yang apabila diklikkan no, maka data tidak akan terhapus, dan apabila diklikkan yes, maka data akan terhapus. Kemudian tombol kembali ini
disambungkan dengan dev pack, maka akan kembali ke program menu utama. Baiklah, kemudian adalah penjelasan tentang modul 3, yaitu nah, dari modul 3 ini memiliki tujuan yang pertama adalah diharapkan para praktikan mampu untuk memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan juga CSS. Kemudian mampu untuk memahami penggunaan web framework Django, dan yang terakhir adalah mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML, CSS, dan juga web framework Django. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan project dan app pada Django. Langkah pertama adalah kita membuka command prompt dulu, kemudian dilanjutkan dengan memilih direktori yang ingin kita simpan project tersebut. Jika sudah, kita dapat menuliskan Django admin, terus start project. Misal saya kasih nama kelompok 62. Nah, kemudian untuk membuat app-nya, kita harus masuk ke dalam folder kelompok 62 tersebut. Di sini kalau kita lihat di Windows C sudah ada file bernama kelompok 62. Nah, di sini bisa kita copy, kemudian kita masuk ke kelompok 62. Jika sudah, kita bisa menuliskan Python manage.py start app. Misal saya kasih nama modul 4. Modul 3. Kalau kita enter, maka app modul 3 sudah terbuat di sini. Terus kemudian kita akan menjelaskan mengenai pembuatan script HTML. Kita harus setting di bagian setting di sini. Nah, di bagian templates, di bagian dirsnya kita tuliskan templates. Itu adalah nama folder tempat kita menyimpan file HTML nanti. Nah, jika sudah, terus kita akan ke bagian views. Nah, di views sendiri kita akan membuat fungsi yang bernama home, yang dimana fungsi tersebut akan menjalankan folder home.html, yaitu adalah folder HTML kita. Kemudian juga kita harus men-settingnya di url.py, di mana kita harus mengimportkan path dan juga include. Nah, jika sudah, kita harus membuat folder templates, di mana folder templates di sini berisi folder HTML yang ingin kita buat. Nah, untuk membuat file CSS-nya tersendiri, kita harus men-settingnya dulu di bagian setting.py, kemudian ke paling bawah, dan kita menuliskan os-path join basdir, terus nama file static. File static di sini adalah file tempat kita menempatkan file CSS kita nanti. Nah, jika sudah, kita bisa membuat file bernama static, yang dimana isinya itu tersebut adalah isi komponen-komponen yang akan kita pakai untuk di CSS nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang file HTML dan juga file CSS kita. Pada file HTML, di sini terdapat load.static, di mana kita akan mengimportkan file static yang ada pada Django. Kemudian di sini ada doctype HTML, di mana doctype HTML di sini berfungsi untuk menjelaskan bahwa dokumen ini berisi HTML versi 5. Kemudian ada tag HTML untuk menunjukkan bahwa ini adalah HTML. Kemudian adalah head, yang dimana berfungsi untuk membuat header dan juga judul yang ada di sini. Yang dilanjutkan dengan tag body dan segala komponennya digunakan untuk membuat halaman isi web di sini. Kemudian ada juga yang namanya footer.
Footer tersebut kami gunakan untuk membuat copyright yang ada di bawah halaman HTML. Kemudian saya akan menjelaskan tentang file CSS yang digunakan. Nah, file CSS di sini kami menggunakan static style.css. Nah, di sini ada elemen bintang. Nah, elemen bintang ini berfungsi untuk mengatur seluruh komponen CSS. Di sini kami mengatur semua komponen CSS agar margin, padding, dan text decoration-nya 0 dan none. Terus ada body, di sini kita mengatur CSS dari seluruh body. Nah, di sini ada kelas navbar dan elemen-elemennya. Di sini untuk mengatur CSS dari navbarnya. Dan yang berwarna merah ini adalah komponen yang ada di dalam navbarnya yang kita ubah. Setelah ada navbar, kita akan membuat tentang dropdown. Dropdown di sini adalah untuk mengatur kelas dari dropdown-nya sendiri. Dan ini adalah kelas navbar jika kita mengisi dengan hover. Kemudian ada tag isi. Tag isi di sini kita akan mengubah kelas isi. Dan yang terakhir adalah footer, di mana footer kita mengubah style dari footer yang ada di sini, yang ada di bawah tentang copyright. Kemudian langsung ke web dinamis dengan Django, yaitu modul keempat. Pada modul 4 ini memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah mengenal dan mengetahui cara kerja web dinamis. Kemudian adalah mampu membuat database dan tabel menggunakan MySQL. Dan yang ketiga adalah mampu memanipulasi data yang ada pada tabel. Kemudian adalah penjelasan tentang database. Jadi database merupakan suatu penyimpanan yang terpusat dan berupa data-data dan informasi agar mudah dicari, dikelola, dan digunakan kembali. Nah, cara kerja database ini mirip seperti lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan data dan dapat mencari, mengelola, dan menggunakan data-data itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna. Dan database atau basis data terdiri dari minimal satu baris dan juga satu kolom, yang dimana baris pada database disebut sebagai record yang merepresentasikan data. Sementara itu, kolom pada database disebut juga field yang merupakan representasi dari jenis data yang ada pada kolom. Nah, database mempunyai perintah yang digunakan untuk berkomunikasi di dalamnya, yang disebut juga dengan query. Dengan perintah query inilah maka data dapat dimanipulasi. Selanjutnya adalah penjelasan tentang CRUD. CRUD sendiri adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Di mana create itu berfungsi untuk membuat record baru dalam database tertentu di dalam tabel dan membaca nilainya. Yang ketiga adalah update. Update sendiri digunakan untuk memodifikasi record yang telah tersimpan di dalam database. Dan yang terakhir adalah delete, yang itu digunakan untuk menghapus data. Kemudian adalah manfaat dari memiliki website, terutama untuk dalam ranah bisnis atau perusahaan. Manfaat yang didapat adalah dapat menjadi sarana pemasaran jasa atau produk dari suatu perusahaan. Kedua adalah dapat dengan mudah untuk mengupdate informasi dari suatu perusahaan. Manfaat selanjutnya adalah agar lebih mudah untuk dijangkau oleh pelanggan. Dan manfaat terakhir yang bisa didapat adalah untuk menambah kredibilitas suatu perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 62 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.